Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi dan langsung aja di depan saya sekarang ya, kita bakal unboxing satu produk yang cukup bikin saya excited, yaitu MacBook baru. Ya, ini adalah the new Apple MacBook Pro dengan chipset terbaru mereka atau prosesor baru mereka, yaitu M3 series. Dan yang akan saya omongin sekarang ini adalah dengan M3 Pro ya. Ini adalah MacBook Pro dengan M3 Pro. Seperti biasa, dapetinnya bisa di Studio Ponsel. Jadi buat yang pengen beli sekarang, pengen punya sekarang, langsung cek aja link yang saya taruh di deskripsi. Dan harganya segini ya. Ini untuk kapasitas yang saya gunakan. Yang saya gunakan itu, kita bisa lihat di sini adalah dengan 16 GB Unified Memory dengan SSD 512 GB alias setengah tera, yang mana sebenarnya ini menurut saya cukup ideal ya kalau misalnya mau ditambah dengan SSD eksternal gitu. Misalnya buat yang butuh workflow lebih berat, mungkin butuh ngedit video dan segala macam dengan data yang lebih besar. 512 ini sebenarnya udah cukup banget, apalagi kalau ditambah dengan SSD eksternal. Itu udah oke banget kalau menurut saya. Sini kita bisa lihat adalah MacBook Pro 14 inch, ada di sini SPB yang mana itu artinya Space Black. Ya, 11 core CPU, 14 core GPU, 18 GB, 512 GB. Oke. Langsung aja kita buka seperti biasa dengan pull tab yang khas Apple sekali. Sini 1 2 3. Oke. Satu lagi. Enak ya kalau kita buka perangkat baru, kita putar dan ini dia. Oke, ini dia MacBooknya. Coba ya. Oke. Nggak hitam-hitam banget ya ternyata. Ternyata nggak yang bener-bener hitam gelap. Maksudnya nih bandingin sama kamera saya, gelapan kamera saya warnanya gitu kan. Dibandinginnya pokoknya warna hitam lainnya, ini nggak terlalu hitam. Jadi sebenarnya lebih kayak abu-abu yang apa ya, abu-abu yang lebih pekat aja gitu, ditambahin tint warna hitam. Udah, kita bandingkan nih sebentar sama MacBook Pro yang Space Gray ya. Kita lihat bedanya. Ya nggak hitam-hitam banget ya? Iya, lebih hitam sama MacBook Air kemarin banding yang ini. Oke, ini dia MacBook Pro yang saya pakai. Ini susah sih sebenarnya warnanya, banyak banget tempelannya ya, udah ada stiker, ada MagSafe juga, udahlah. Tapi paling nggak kalau dari warnanya ya memang dia lebih gelap gitu, memang kelihatan lebih gelap. Cuman kalau diharapkan itu bakal yang, harus hitam banget karena namanya Space Black, ya enggak gitu sih, enggak yang terlalu gimana banget. Cuman tetap keren menurut saya. Dan ini dia, kita buka aja ya daripada ngomongin luarannya terus. By the way, untuk bagian luarnya ya mirip sih, tetap ada si MagSafe untuk colokan, ada 2 USB-C Thunderbolt di sebelah kiri, ada headphone jack, terus di samping ada USB-C lagi, ada full size HDMI, dan masih ada SD card. Ini bagus banget, saya suka banget. Kita buka saja. Nah, oke ya. Pas dibuka sih sebenarnya ya makin nggak kelihatan hitam sih, biasa aja. Maksudnya bukan yang bener-bener hitam cut gitu. Ya sebagian mungkin ada yang kecewa, tapi sebagian mungkin saya rasa sih bakal tetap suka ya, karena emang tetap kelihatan premium dan keren. Ini dia setupnya seperti biasa. Ya kita nyalain dulu sebentar, saya taruh dulu ke samping. Ini kita lanjut ke isi kotak yang lainnya ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ini nih, kabelnya ini bahkan lebih hitam dari laptopnya. Ya, ini dia kabel MagSafe-nya. Untuk colokannya dia kayaknya lebih hitam dari laptopnya. Biar kayak tahun MacBook baru nih kan tuh. Kabelnya hitam, braided lah ya kan, MagSafe. Tapi keren, kabelnya keren, saya suka. Apakah charger warna hitam juga? Oh, tentu tidak. Charger mah tetap warna putih seperti biasa. Dan ini colokannya yang 3 masih ya, seperti ini. Ini ya nggak disambungkan, tapi nggak, kayak untuk review ini nggak bakal saya pakai, nanti review pakai yang ada saya sekarang gitu. Terus kita lanjut, di sini seperti biasa ada user manual MacBook Pro, dan stikernya warna hitam ya, stikernya. Oke, jadi itu dia untuk isi kotaknya dari the new MacBook Pro yang Space Black. Kita taruh dulu nih kotaknya. Kita balik lagi ngomongin si laptopnya. Kalau dari kamera kelihatannya gimana nih?
Dan ini baru saya pegang sebentar aja ya, udah kotor. Baru pegang kayak gitu tadi unboxing dikit-dikit doang udah banyak banget bekas-bekasnya nih. Waduh. Jadi mungkin harus di skinin ya, skin kayak saya pakai kayak Exacoat gitu yang transparan paling tidak untuk anti goresnya gitu supaya dia tidak baret. Cuman ini yang pasti saya rasa untuk bagian lidnya dia cukup gampang kotor. Yang bagian dalam ini mungkin yang di bagian area-area palm restnya ini mungkin karena dia lebih gelap bakal oke. Ya ini kalau tangannya keringetan lagi ngetik saya rasa juga bakal cepet nyeplak nih, kotor-kotornya minyak-minyaknya bakal lebih kelihatan ya. Cuman ya kalau emang pengen MacBook yang lebih kelihatan baru ya ini jawabannya. Sekarang coba saya setup dulu sebentar, nanti kita coba download beberapa aplikasi untuk ngelihat performa awal mungkin kayak Geekbench sama seperti biasa kita ngetes speed SSD-nya apakah oke atau tidak. Jadi yuk kita fast forward aja setelah setup. Oke, jadi sekarang ini udah saya setup si MacBook Pro-nya dan dia sudah berjalan out of the box dengan macOS terbaru yaitu Sonoma. Jadi tampilannya kayak gini nih, kayak sawah, bukan sawah sih. Kayak lereng-lereng perbukitan gitu, bisa lihat sekarang. Cakep sih wallpapernya, keren. Ya, terus tadi saya juga udah nyoba benchmark sedikit dengan aplikasi Geekbench seperti biasa. Dan hasilnya ternyata memang kalau saya bandingkan dengan MacBook Pro 14 inch dengan M1 Pro saya yang artinya 2 generasi sebelumnya, peningkatannya ada dari single core itu bedanya lumayan kayak 1200-an, sedangkan multi core-nya itu 4000 poin. Jadi ya peningkatannya ada, cuman ya nanti apakah ini berasa signifikan saat dipakai atau enggaknya nanti mungkin di reviewnya. Tapi kalau untuk angka benchmarknya dengan Geekbench kurang lebih seperti itu. Terus untuk speed test tadi saya coba speed test untuk ininya SSD-nya. Ini kan SSD-nya 512 GB. Sedangkan kalau M1 Pro saya itu SSD-nya 1 Tera. Tadi saya coba speed test dengan aplikasi Blackmagic dan ternyata saya ngelihat nggak tahu ya, M1 Pro saya masih lebih kencang SSD-nya dibandingkan M3 Pro yang baru ini ya. Mungkin ada perbedaan yang 512 sama 1 TB, saya nggak tahu. Cuman emang berasa kelihatan kalau dari angkanya itu ada perbedaan di mana yang 1 TB punya saya di M1 Pro yang lama itu angkanya lebih tinggi dibandingkan MacBook yang baru gitu. Tapi ya kalau dilihat dari specs ya, dari benchmark tadi memang ada peningkatan, tapi saya excited gimana nanti rasanya setelah dipakai. Cuma untuk sekarang saya hanya bisa menilai dari tampilan yang luarnya aja, dari looks-nya. Si MacBook Pro yang baru ini memang dia kelihatan keren dengan warna space black-nya. Kelihatan beda pasti ya dibandingkan MacBook yang sebelumnya. Jadi buat yang emang pengen punya MacBook yang kelihatan banget baru gitu ya, MacBook Pro yang kelihatan banget baru ya, space black ini kayaknya sih emang pilihan yang tepat. Cuma ya itu dia harus siap untuk lebih rajin membersihkan laptopnya karena ya bagian lidnya aja saya cuma pegang sebentar sudah kotor. Terus seperti dugaan bagian trackpad ya, kalau misalnya yang nggak pakai mouse, trackpadnya juga pasti lebih cepat kotor. Dan juga tentunya di area-area sekitar sini nih yang buat palm restnya ya, buat biasa kita naruh tangan pas lagi ngetik. Nah ini kalau tangannya berminyak, berkeringat, ya udah ini bakal lebih gampang kotor juga gitu ya. Untuk impresi pertama saya sih kurang lebih seperti itu untuk si new MacBook Pro M3 Pro ini. Kalau kalian punya pertanyaan, ada use case yang mungkin pengen dibahas ya, kalau misalnya nggak ada ya juga palingan saya tetap akan dengan pemakaian saya itu untuk ngedit video, ngedit foto dan sejenisnya. Mungkin nanti kita coba sedikit gaming kalau bisa juga di sini. Tapi untuk sekarang oke, segitu aja dulu unboxing dan first impression saya untuk the new MacBook Pro M3 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Sudah saya pamit. Dan buat yang pengen beli seperti biasa, linknya di deskripsi. Langsung aja ke Studio Ponsel. Dan by the way, oh ya, Studio Ponsel tuh akun IG-nya abis dihack. Jadi kalau misalnya kalian melihat postingan di Instagram mereka ada promo-promo yang too good to be true, jangan diapa-apain ya. Gitu, karena emang lagi dihack itu akun Instagramnya ya. Jadi FYI aja. Oke, guys, gitu dulu. Terus saya pamit dan seperti biasa, have a nice day.